Masih di Angkat The Potters Podcast terkece seplanet bumi. Gue tuh terakhir diajak ke sini sebenarnya tabrakan sama kondangan. Makanya ya digantiin sama Tukiman yang lu tanya, ini siapa? Gue kasihan sama Tukiman gara-gara gue pulang kampung cuma ditanya, ini siapa? Kasihan tuh. Masih diomong itu kalau nongkrong. Udah gitu pas naik kan video, nama Mupit sama Sahat doang, Tukiman gak di-tag. Bener-bener itu orang siapa? Kasihan banget. Soalnya gue gak tahu IG-nya, biasanya Sahat sama Mupit. Iya. Itu udah nge-tag gitu, dia Bang belum pernah ini. kesini. Kan waktu pas kalian tuh, si Sahat kok gak Mupit tuh, ngasih tahu IG kalian. Bener. Tag, Bang ini. Oh iya kata gue, langsung gue tag kan. Ini bener-bener gak ada. Itu tuh ibarat kayak orang lewat, bro Agus begini, lu kan kawannya Agus, yuk ikut. Diajak gitu aja udah. Ini ada Agus Firmawat. Firmat. Ya, Agus Firmat. Harusnya Firman, mungkin typo kali orang tua gue dulu ya. Pas bikin akte jadi T. Jadi Firmat. Gue aja gak tahu itu artinya apa. Kalau ada yang tanya gue, Agus Firmawat, gue bilang gitu. Hah? Ini siapanya Indra Firmawan? Oh iya Indra Firmawan. Iya benar. Oh jadi ini salah satu bahan ini sama lo ya. Ya gue jawab aja, ya mana gue tahu, gue bilang saudaranya mungkin. Akrab aja enggak gue. Saudaranya mungkin ya kan. Habis itu ada Now, Kakak Now. IG-nya Kakak Now. Kakak Now, lu kenapa seneng banget dipanggil Kakak Now? Emang nama dia Kakak Now? Enggak, nama asli gue tuh Wawan Gunawan. Iya, maksud gue kenapa Kakak Now? Ya orang-orang banyak ini di bawah umurnya bawah gua jadi panggil kakak dia gitu. Oh, jadi lu gak kenal, bangga lo ya Kakak Now lo. Dia dipanggil Bang gak pantas menurut gua. Iya juga ya. Iya dipanggil Bang. Kayaknya gak ikhlas gua ikhlas. Gua juga gak enak. Soalnya menurut gue ya, orang-orang yang dipanggil Bang atau Bung itu rata-rata badannya gempal. Gak meyakinkan. Bang. Gua badannya gak gempal dipanggil Bang. Nah karena lu terkenal Bang. Lu punya masa. Kalau Now belum. Now baru. Ya, Now apa? Punya misi. Baru punya misi doang kan. Punya misi dan mimpi. Iya. Belum tergapai. Gue juga sih. Nih ya, dalam waktu deket tuh Agus tuh mau bikin show. Special show. Stand up. Karena gue bakal tampil sekitar 1 jam minimal. 1 jam? 1 jam. Emang iya lu bisa ngelawak 1 jam? Bisa Bang. Bisa. Jelasnya kan spesial ini menceritakan tentang pribadi gue lebih intim aja. Oh, keresahannya dari lu. Keresahannya dari gue. Makanya namanya Gasgus. Gasgus. Nah ini surprise nih. Lu inget kan waktu pas di tag Instagram tuh dia yang gue tag gitu. Iya. Kalau lu stand up gue tuh sebenarnya gitu Gus. Kalau lu stand up gue gak kaget. Karena udah biasa ya lu tahu ya. Lihat. Di spesial gue ini karena gue bahas diri gue lebih intim. Openernya ini orang-orang yang lebih deket sama gue. Iya. Deketnya itu bukan secara deket pribadi, lebih ke personal banget gitu Bang. Kayak Now nih teman satu angkatan gue masuk stand up komedi ke stand up Indo Lampung. Dan gue belum punya motor sama dia. Dia yang bener-bener ngerangkul. Ya udah lu gak punya motor gak apa-apa, gue yang jemput. Tapi bayar itu juga. Bensin dari gue. Gue balikin. Jadi simbiosis mutualisme. Emang lu bisa stand up Now? Ya insya Allah bisa. Kocak Bang. Serius? Kocak Bang. Emang materi dia kalau ngebahas tentang apa Now? Soal kepribadian gue, kerjaan gue. Iya. Kadang ya mungkin di acara Agus ini gue bakalan ini. Materi yang beda banget lah. 1 beat dong. Gue pengen denger lu 1 beat. Yang materi apa? Soal lu aja. Jangan materi nanti pada saat dia dong. Jangan materi itu. Materi one-liner aja materi ya. One-liner yang lama coba. Sekarang itu cewek-cewek itu bukan mandang muka Bang. Okay. Mandang kendaraan. Gue pernah tuh deketin cewek, dia mandang kendaraan. Gak taunya emang gue deket tuh mekanik. Oh iya. Mekanik cewek ya? Mekanik cewek. Sambil nyamsu. Kalau Bang karbunya ini. Kalau enggak admin Honda ya? Iya kan? Udah itu aja Pak. Bapak sih gak penting-penting amat. Yang penting motornya ya kan?
Tapi lu udah pernah ngebom belum sih? Sering bang. Pas awal-awal kan sering ngebom. Gue tuh ngeliat Now ini kayak gak meyakinkan jadi komedian gitu anjing. Mukanya lempeng, kayak gak mau ngelawak gitu. Iya, cuman orang-orang yang tersepelekan itu, ketika dia melejit itu bikin kaget banget bang. Iya. Semua orang ngeliat Now itu kayak orang gak bisa stand up. Cuman dia pertama masuk bang, open mic 5 kali berturut-turut, 5 kali paling lucu. 5 kali paling lucu. Peres lah aja. Iya, soalnya kami yang lainnya itu lagi pada ngejob. Dia doang yang open mic. Dia cuma sendirian. Sendirian dia open mic. Gak ketawa gak enak. Ya, support ketawa. Support lah. Ketawa. Terus tanggal berapa Gus? Tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni bulan depan. Harga tiketnya berapa harga tiketnya? Harga tiketnya cuma 35.000. 35.000. Dapat apa kalau beli tiket itu? Dapat free minum. Free minum sama penampil komik sebelum guanya ada 4. Ada 4. Dan spesial ada roasting dari senior gua. Lu di roasting? Gua di roasting. Oh, lu di roasting. Di tempatnya di Warung Abnormal. Warung Abnormal ya, buat kalian tanggal 25 Juni ada Agus, Warung Abnormal jam 7 malam mulai ya, open gate jam 7 malam. Agus akan special show di situ selama 1 jam. Rangkaian acara apa aja? Rangkaian acara. Yang pertama opener dulu. Penampil pertama itu Now. Penampil kedua Now. dan terakhir juga ntar gue tapi pakai materi Now. Makanya sejam tuh. Siapa aja sebut-sebutin dong orang-orangnya biar pada penasaran. Penampil pertama tuh opener tuh Now sama ada senior gue juga namanya Bang Acan. Oke, Bang Acan. Terus yang roastingnya Enal sama Tukiman yang lu ditanya ini siapa? Nah dia itu. Ya, jadi 4 komik sebelum gue ada. Dan spesial terakhirnya gue bakal cerita tentang intim banget. Gue greget aja bang sama kehidupan gue bang. Gregetnya lu tahu gak? Gue ini sebenarnya punya orang tuh banyak bang. Banyak gue bang. Seriusan. Kontroversi nih. Asik. Seriusan bang. Gue banyak yang gak percaya tuh bang. Orang tua lu banyak? Banyak. Bahkan banyak yang salah sangka kenapa orang tua gue banyak yang bilang kawin terus. Enggak. Membelah diri gimana? Ya kayak amubah. Gimana sih maksudnya? Gue masih belum paham. Gue tuh dari umur 8 bulan bukan diurusin sama orang tua kandung bang. Kalau kayak cerita zaman dulu tuh ibu susu bahasanya gitu ya. Dirawat di sini, dirawat di sini, dirawat di sini. Cuman gitu. Kebetulan yang rawat gue itu orang yang bener-bener gak, maafnya ngomong, yang belum dikaruniai. Lu ini anak pancingan ya? Iya, cuman umpannya lempeng. Gak berhasil. Gak berhasil. Ya. Umes. Jadi itu gue dari umur 8 bulan diurusin sama orang tua. Pertama siapa pertama? Orang tua angkat. Di mana? Nah, di Pesawaran juga. Oh di Pesawaran. Sama-sama di Pesawaran. Cuman ya jaraknya agak lumayan. Iya. 8 bulan. Terus lu pindah rawat lagi di mana? Kenapa gue punya orang tua banyak itu kan gue punya orang tua 4 nih bang. Iya. Bapak angkat, ibu angkat, bapak kandung, ibu kandung. Oh, bapak angkat, ibu angkat, bapak kandung, ibu kandung. Sepasang. Anak-anak stand up nih taunya cuman ini doang. Yang gue simpen bahwa gue masih punya orang tua 1, Ibu Tiri. Bangke. Seriusan bang, bener. Ini temen deket gue bang. Gak gue ceritain, gue penem aja. Ditanya, sebenarnya orang tua lu berapa? 4 udah pas. Menambah. Cuman gue gatel ini. Soalnya bapak gue kawin lagi. Punya Ibu Tiri dan masih ada. Iya. Cuman bang dari gue punya orang tua banyak ini, gue pikirkan, harta gue banyak. Gue gini, bagi-bagi banyak nih, bagi-bagi. Banyak nih. Harusnya kan kayak di sinetron Indosiar tuh harusnya orang miskin diangkat anak sama orang kaya. Iya. Nah ini orang miskin diangkat anak sama orang miskin. Sama aja. Sama miskin. Gue satu-satunya warisan yang diturunin ke gue ini bang, bil utang. Biasanya gitu. Kayak negara kita dong. Iya. Pinggir jurang. Gue gak berani gue bang. Pemerintahan gitu. Cuman aduh. Ini kalau saat sama Mufid langsung ditangkap ini. Parah nih bang. Cuman emang parah sih pemerintah kita. Kusut lah. Bil utang enggak sih, itu mah memang rumor yang lagi ramai ya kan. Itu faktual. Negara kita berhutang banyak itu faktual bro.
kenapa jadi adem itu karena ya ada orang-orang kayak kalian yang ngebahas gitu. Dikomedikan, hinganya kan jadi. Seenggaknya sebagian orang berdamai dan memaklumi. Iya, jadi akhirnya kan gak jadi gejolak yang jadi marah, timbulnya gimana gitu. Tapi gak ada hak marah juga bang, soalnya yang bayar kan bukan kita juga. Cuman dari pajak kita. Waduh, ini mau serius apa? Abang. Gue lanjut ke minyak goreng nih. Mafia Habis migor. itu kasus kita yang digoreng. Panik nanti lo. Sukses belum udah di penjara. Tampil, udah penjara. Gue takut aja gue lagi, kenalin nama gue Agus, maaf ini ada dari Kapolda. Takut gue. Tiba-tiba ada customer Gojek yang namanya ada Bribda. gue takut itu. Gue pikir tadinya, ini kan di luar ekspektasi gue juga. Iya. Lo sama Now gitu kan, yang kemarin kan saat mupit. Ya karena memang mereka yang bisa gitu. Pas lo lagi keluar kota kan. Iya. Enggak itu bang. Peres aja ya. Lo gak diajak ya. Enggak diajak. Dengki dia orang. Emang sini orang kayak gitu. Podcast Bang Angga kita yang menguasai. Mupit sahat. Adek-adek lu yang berkuasa. Reinkarnasi dulu. Reinkarnasi. Ini kalau misalkan dia orang gak sibuk kuliah sama Mupit gak sibuk kerja, dia orang itu. Iya mungkin bisa jadi dia orang. Pokoknya ngebahas, baru liat saat dong pakai kemeja itu kan, abis itu ngebahas politik. Gila, mana mah dia orang Batak lagi. Gue bukannya apa-apa. Meyakinkan memang dia kalau bahas politik gitu. Cuman kan guanya yang gak yakin kalau dia bakal aman. Lu udah resign dari OB, lo bilang kan, abis itu lo ngojek, lo bilang. Terus gue pikir, udah fokus lu tuh di situ gitu. Ya cuman sekedar ini nongkrong support teman-teman doang. Rupanya yang bikin gue kaget, gue ngeliat dia stand up di tempat Bung Dolop gitu kan. Gue ngeliat movementnya bagus nih anak nih kan. Bahasa kasarnya lu bilang, Agus nih tolol gak bisa apa-apa ya. Udah gak apa-apa bang, aku ya coba. Bukan, gue tuh itu hidup lo tapi gue yang hopeless gitu. Gimana gitu, gue sangat menyayangkan bakat gitu, talent. Nah bang, ini baru gue ngaku tolol. Hopeless itu apa? Gue juga gak tahu. Gue gak tahu bang, hopeless itu apa apaan? Nah itu gue baru ngaku. Gue gak pernah les bahasa Inggris. Bukan, hopeless tuh kayak putus asa. Putus asa. Nah, makanya tadi kan. Hidup lu now, hidup lu Gus. Tapi kenapa gue yang putus asa ya? Kok gue yang sakit gitu? Karena lu peduli bang. Iya. Karena lu ada perasaan peduli, simpati dan empati sesama manusia bang. Gue sesama manusia. Sesama manusia. Karena bakat gue bilang kan kayak. Ya memang dilatih memang. Tapi kan gak semudah itu juga. Mendapatkan kemampuan itu tuh perlu effort lah intinya gitu. Aktivitinya malah banyak dia nggak apa-apa kalau kayak gitu kan. Ini namanya hidup ya wajar aja. Realistis kan gitu kayak namanya ngapain sih gue ngejar seni istilahnya. Iya. Udahlah gue ngojek aja nyari duit gitu. Nah cuman gue berpikirnya ya di seni ini yang untuk ngobatin hati gue yang lagi cemas gitu, yang kecapean nih gue ngojek kerja capek. Gue stand up lah, datang ke open mic. Nah di situ hilang bang. Pulang stand up baru anjing masih kepikiran lagi. Gak hilang juga. Di situ doang yang hilang. Di situ doang, makanya gue bilang di situ hilang. Salah satu cara buat nganterin kita menuju rezeki-rezeki yang gak terduga tadi itu kan. Salah satunya adalah kehidupan sosial gitu. Jadi kayak melebarkan circle atau melebarkan pergaulan. Nah ntar circle gak ngerti lagi nih. Iya, ya kan? Emang bang. Gue kalau misalkan pakai bahasa Arab gue ngerti bang. Habluminanasnya. Habluminanas ya. Hubungan terhadap sesama kan. Kalau habluminallah kan. Asik. Udah boleh azan belum? Cek sound sih gak apa-apa, cek sound dulu. Udah mau maghrib. Nah ya sayang aja. Orang banyak nanya gue kenapa main musik gitu. Iya. Kan gak cuma sekedar main musik, intinya kayak gitu gue bilang kan. Gue dagang kopi, kok Gus lu tahu ya kan gue dagang kopi apa gitu. Tapi ya pertahanan hidup gitu. Tapi kan kita tuh punya visi misi tadi kan, visi misi mimpi yang harus kita target lah, yang harus kita capai gitu. Apa sih pencapaian lu dalam hidup lu gitu. Kalau bertahan hidup, lu jangan ngajarin ikan berenang ya kan. Bener. Semua orang itu bertahan hidup.
Kalau masalah duit, semua orang siapa sih Kus yang gak butuh duit? Butuh semua. Butuh semua, yang kaya aja masih butuh duit loh. Masih butuh. Apalagi kayak kita-kita ini ya kan. Butuh banget. Nah butuh gitu. banget. Jadi kalau kayak hidup dia ini mau kemana nih, arah hidup dia ini mau kemana sebenarnya. Nah itu yang gue suka ngebuat gue putus asa gitu. Padahal hidup orang gitu, tapi gue malah. Karena lu menyayangkan di dirinya ada sesuatu yang bisa digali. Iya. Kok dia intinya kayak ngeliat kontennya males. Iya. Pergerakannya gak kelihatan gitu. Kalau mungkin kalau di real life-nya, oh anak ini giat, cuman kita untuk yang sekarang kan orang-orang bersosial media ya, melihat apa-apa kan dari sosial media. Di situ mungkin lu ngelihatnya kan. Kayak lu juga kan ngelihat gua, lu hopeless kan karena lu ngelihatnya dari sosial media gua. Lu kalau mengikut gua ngojek hopeless banget. Hopeless dan kepanasan. Iya. Hujanan plus ya kan. Iya. Kayaknya jangan coba-coba buat ngajak ya Gus. Ya, kalau mau sih gak apa-apa. Enggak. Capek bang. Enggak, masalahnya gue juga ngojek. Nggak pas waktunya Gus. Rebutan orderan. Yang ada berantem bukan karena panas. Karena rebutan orderan, rebutan penumpang. Bahaya, jadi kalau seandainya kita nggak saling ngingetin gitu. Kenapa masih di musik gitu? Kenapa sih masih di musik? Kita bicaranya kita lebarin lagi lah ya. Ini kita ngomonginnya dunia entertain. Nah ya kan di mana di entertain ini ada musisi, ada komedian, ada model, ada semua lah diaduk jadi satu. Nah dunia hiburan tuh kenapa masih ada di situ? Ini network yang bilang gue hidup dari musik itu salah. Karena kalau cuma sekedar musik itu gak ngidupin gue gitu. Tapi gue hidup dari network, gue bilang kan. Memang alatnya musik. Karena dengan gue main musik, gue jadi ketemu banyak orang. Ketemu banyak koneksi. Iya koneksi, gue kenal banyak orang. Gak ada kepentingan apa-apa, cuman sekedar kenal. Tapi kalau suatu saat orang-orang itu ada urusan, ada kepentingan yang berhubungan sama bidang gue. Iya sama musik. Maka terbesit pertama. Iya. Tangga. Iya, kayak gitu sih sebenarnya. Yang lucu tuh kalau kayak kalian tuh stand up comedian, pelawak gitu. Kalau ketemu ini stand up comedian tuh, ngelawak dong. stand up dong gitu. Itu sih banyak tuh momen biasanya di acara keluarga tuh, entah lagi arisan keluarga, sering lebaran, itu yang sering tuh. Lu disuruh stand up dong? Nah, alhamdulillahnya keluarga gue nih mulai berkurang bang. Gelap. Gila orang ini. Gelap bang. Ya itu gue punya orang tua 4 aja, sisa 1 bang. Oh serius? Serius bang, udah ada semua. Oh meninggal? Ya dipanggil sama Tuhan. Iya meninggal lah. Meninggoy gue bahas Meninggoy. Meninggoy. Iya. Kapan gue sudah 2 hari yang lalu? Gue kalau 2 hari yang lalu ini malam ketiga gue masih bikin kue bang. Gue masih beli telur buat direbus gue. Beruntun sih bang. Beruntun. Gua pandemi kemarin ini? Enggak sebelum. Oh udah lama. Sebelum pandemi, yang terakhir sebelum pandemi. Gue tuh punya orang tua banyak, ya diambilnya juga satu-satu, cuman waktunya itu berdekatan gitu bang. Yang mana kalau orang yang belum siap kayaknya bakalan depresi banget bang. Cuman kan Tuhan ngambil mereka karena udah siap nih anak nih. Udah siap nih. Gue 2012 pertama bang ditinggalin. 2012. 2012 gue kelas 1 SMA. Gue posisinya di sekolahan, bapak gue di rumah sakit. Dan di situ momennya gue disuruh datang ke rumah sakit, keluarga besar udah pada ngumpul, udah kayak sinetron udah siar. Disitulah gong pertama gue bahwa diakuin ya gue ini anak angkat dan orang tua kandung gue ada di situ. Oh, dan lu baru tahu? Dan gue baru tahu yang selama itu gue panggil Pak D itu bokap gue. Ya Allah. Dan preman. Preman situ. Ternyata kau hasil sperma dari bapak itu. Bapak preman itu adalah bapakmu. Bapak gue bang. Cuman mental. SCTV tolong. Itu aja waktu pas ditunjukin, sebenarnya saya ini bukan orang tua kamu. Bukan bapak kamu. Bapak kamu itu. Ada musik-musiknya. Deng 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 deng. Kamu keterlaluan. Itu kan itu sinetron cinta bang. FTV ini kan. Ini suara hati anak angkat. Dan lu kaget waktu itu? Kaget bang, kaget. Yang ditunjuk sama almarhum bokap angkat gue tabung oksigen. Itu makanya gue sedih bang, kaget. Ya itu 2012 gue tahu bokap kandung gue, bahwa bokap kandung gue itu yang preman. 2012 kan meninggal tuh bokap angkat.
2015 bokap kandung gue kecelakaan dan meninggal. Ya Allah. Sebulan setelah bokap gue meninggal, ibu angkat gue stroke. Oke. Dan meninggal. Istrinya yang tadi yang. Istrinya yang bokap angkat tadi dan meninggal. Dan gue kan diangkat sama mereka tuh secara resmi juga gitu loh. Yang Maksudnya? mana secara resmi di kartu keluarga itu gue udah jadi anak mereka. Anak mereka gitu. Dan mereka kan gak punya anak sama sekali nih. Dan gue di kartu keluarga sekarang single fighter gue bang. Oh lu sendirian? Sendirian gue nama gue bang. Kemarin ada yang viral-viral di TikTok cewek-cewek itu namanya satu gitu. Gue bawaannya kayaknya ini deh jodoh gue. Bangke. Sama-sama yatim piatu nih. Nah. Maaf sayang. Dia bahas ini langsung ngelirik gitu kan. Gue tadi agak deg-degan juga ya kan. Kok dia berani bahas ini. Santai dia asik bang. Ngelawak loh. Enaknya jadi pelawak itu. Termaafkan. Emang kalau udah keceplosan termaafkan. Asal lucu aja ada yang ketawa. Nih kalau lu tadi diem, dia diem. Marah dia. Aduh. Terus. Nah sekarang masih sisa satu. Sisa ibu kandung. Ibu kandung di. Dan ibu tiri. Ibu kandung di Malaysia. Oh ibu kandung di Malaysia. Alasan gue diurusin sama orang lain kan karena ibu gue keluar negeri. Bokap gue di dalam. Penjara. Iya. Kalau di dalam tanah berarti dari udah mati dong ya. Ninggoy. Iya. Karena bokap lo preman tadi kan. Bahasanya sih ya. Iya. Menarapidana lah. Free man. Ya kan, preman tuh kan gitu, manusia ya, bebas. juga tahun 98 berarti, gue kan lahiran tahun 97, 98 bokap gue di dalam ya kan, pada zaman waktu itu orang bertato aja gak salah, masuk ya kan. Ini maaf nih gue katanya. Cuman SJW tato lo nanti. Bapak gue kan bertato, maksudnya masuknya juga karena bertato. Bapak gue mah orangnya alim dia. Azan Jure jam 11 biar gak keduluan. Saking rajinnya. Saking rajinnya. Enggak sih, lebih ke cek sound sih. Kelabasan kelabasan. Ini kalau misalkan bercanda kayak gini masih ada yang kesinggung, aneh banget sih. Iya. Aduh. Terus. Ibu tiri itu ketika bapak gua keluar, dia mungkin kesepian dan pengen ada yang ngurusin lagi. Dia menikah dan yang ibu tiri ini fokusnya ke kakak sama ayu gua yang diurusin. Karena kan gua beda rumah sama mereka. Tapi tiri juga kakak sama ayu lu? Kandung. Gue ini anak ketiga. Tapi dari saudara tiri lu punya? Saudara tiri, ya kalau bapak gua nggak ada hasil sama ibu tiri. Oh gitu. Kan. Berarti beneran lu masih tinggal di Pesawaran, Gus? Tinggal di Pesawaran, rumah gua kosong, gua kontrakin. Satu jauh kan, activity banyak di sini. Iya benar. Yang kedua, keinget kenangan itu yang paling susah, Gus. Pedes bang. Pedes, Gus. Gue tahun ini memutuskan untuk lebaran di tempat bibi gue. Di daerah Tangerang. Oke. Karena ketika gue pulang ke rumah gak ada siapa-siapa dan ngedenger takbiran itu bang. Itu hal yang menurut gue paling sedih. Sakit itu. Gue pernah ngerasain soalnya bang. Gue lebaran haji tepatnya waktu itu. Gue pulang di rumah sendirian. Nangis gue bang. Bener. Gak ada yang bikin ketupat. Gue pikir lu kecucuk beling tadi. Gue juga pernah nangis Gus. Cucuk beling. Lu salah sih, lebaran pecahin toples. Iya itu gue pernah ada momen yang kayak gitu juga Gus. Pas lebaran di tempat orang tua tuh. Gue milih lebih ke pas lebaran nih gue ke rumah nyokap gitu. Karena gue keinget bokap gue terus gitu. Kalau gue ada di situ sebelum itu, itu sakit banget. Dari 3 orang ini, masing-masing itu gue punya cerita yang menurut gue bikin, kok kenapa sih langkah ini yang gue ambil? Gitu. Iya. Yang pertama, pas lagi sakit parah, maunya dia itu gue itu di pondok pesantren. Cuman karena masih labil kan, gue gak mau dengan kehidupan pondok, gue diem-diem daftar di STM. Dan dia bilang, kalau lu di pondok, gue yang nanggung biayanya. Iya. Ketika lu udah milih di STM, lu tanggung sendiri. Rupanya dia ngomong tanggung sendiri tuh, pertanda dianya mau gak ada. Karena gue baru semester awal meninggal. Yang kedua, miskomunikasi, berantem. Sama bapak kandung. Dia keras, gue keras. Pundung lah gue ceritanya ngambek. Sebulan gue gak.
Gak pulang gue langsung nyari kerja. Pas lulus. Gue nyari kerja gak pulang. Sebulan, bener-bener sebulan. Udah diingetin sama Ayu gue, pulang minta maaf sama bapak. Nantilah orang Agus gak salah. Karena anak egonya tinggi kan bilangnya, Agus gak salah, gue gak salah terus gitu dulu mikirnya. Padahal orang tua tuh udah nyiapin pekerjaan yang mantep buat gue. Karena linknya bagus. Mafia Migor. Bukan. Waktu itu suruh jualan pecel lele. Bagus ini katanya progresnya ngalahin Yanto Lamongan. Cabang. Ketika gue bilang gue nggak salah dan gue nggak mau pulang, dapat 2 hari tabrakan, stroke. Yang mana stroke-nya nggak bisa ngomong. Nyesel banget kan. Ketika gue minta maaf, gue nggak tahu dimaafin atau enggak. Enggak kayaknya sih. Nah makanya itu. Lu datang minta maaf pas gue stroke. Lu sih Gus. Makanya lu nurut. Kakak lo yang jadi anak. Itu bang. Yang ketiga, itu posisinya rewel malam. Rewel malam. Malam rewel tuh pokoknya gue baru ngelip dikit. Gus. Gue baru ngelip dikit. Gus pengennya diusap, dielus-elus, dipijitin. Gue lagi mijitin nih, ketiduran. Dia langsung teriak, Gus. Gue ngeluh. Ya Allah Mak, ini udah 3:30 pagi. Waduh Gus, pelanggaran. Iya dosa lu Gus. Makanya gue bilang. Parah ya, parah ini. Iya gue dosa. Itu kalau gue jadi malaikat waktu itu gue samber. Gue duluan yang dicabut. Iya lu aja. Gue cabut juga nyawanya. Tuker aja nyawanya. Bilang sama Allah laporan dong yang ini aja yang dicabut duluan gitu. Terus. Itu gue ngeluh. Mak, ini udah 3:30 kata gue. Jam 6 Agus berangkat kerja lagi ke Karang. Karena gue ngeluh itu sorenya meninggal. Pas gue pulang kerja. Makanya gue tuh memilih tahun ini pergi lebaran ke tempat bibi. Karena gue setiap tahun berulang bang. Gue tuh sedihnya tuh waktu pas lebaran tuh gue pulang denger takbiran. Yang mana gue cuman sendirian di rumah itu. Iya, itu yang bikin gue sedih. Makanya gue gak mau. Makanya gue greget banget di show ini bakal gue bongkar sebenarnya. Iya. Dengan gaya komedi gue. Makanya gue milihnya orang-orang terdekat yang untuk jadi opener gue. Lu di sini tuh jadinya ngekos di sini? Ngekos bang. Ngekos daerah deket-deket gue ini gak? Dekat. Oh deket-deket sini, pantas lu lewat-lewat. Deket banget, cuman bukan di perumahan BTN bang. Itu orang-orang lumayan. Gak sih kan di belakang-belakang itu kan, di belakang Bun itu kan banyak kosan juga. Iya, itu. cuman gue di ini bang kalau lu tahu mah. Gimana? Belakang pom bensin Kalibalok. Yang dulu terkenal Jablay Gagu. Apa sih Jablay Gagu? Iya Jablay Gagu. Boleh ngomong jorok kan sih Allah. Boleh lah, ntar kita sensor kalau parah. Jablay Gagu itu apa? Jablay Gagu bang, ada Jablay tapi Gagu. Bisu. Oh. Yang di ewe enggak suara. Mode silent. Mampus PR kerjaan editor. Suaranya lewat ketikan. Suaranya lewat WhatsApp. Itu pun kalau nggak tipe. Kalau ketawa tuh saya anjing. Kalau tipe. Harusnya kan ini malah jadi atau salah emot. Parah. Kita nih SJW Jablay Gagu ada gak sih di Lampung? Gila aja sih. Gak ada. Cuman kemungkinan kenanya kita di ini, di fabelnya. Di fabel ya. Itu paling kenanya di situ. Enggak lah ya, minta maaf ya. Maaf lah. Ini jokes ini aja lah, sederhana. Cuman bener itu ceritanya ada. Tipe. Sampai sekarang masih ada kok orangnya. Lu pernah pakai dia? Kemarin. Enggak ya. Podcast bawa pacar nih kayak gini. Salah dia lah. Bawa pacar kalau kena sikat ya selesai. Banyak kok. Banyak korban, enggak cuma lu doang kok. Dulu Imam dulu bawa pacarnya. Gitu juga tuh. Mau ngomong gak lepas itu kan. Wah gue serang sama gue kan. Kalau gue mau bodo amat. Pulang dari sini minta maaf. Paling ngambek. Bukannya gak suka. Enggak, gue gak apa-apa respect. Tapi lo harus siap ya kan. Ketika lo datang ke tongkrongan si cowok. Apalagi di acara kayak gini, ketika lo gagu, itu jadi materi gua. Udah parah, apalagi pas mau ngomong ketahan-tahan. Oh ada itu, kita keluarkan.
Tapi bukan ini kemarin Gus. Iya bener Bang. Dia tahu kok. Mereknya Supra apa? Mekanik lagi tuh. Lu mutusin buat survive lah ya di sini ya. Gua mutusin buat survive. Tapi karena gue setuju. Di kampung tuh harus punya 2 hal. Apa? Kalau lu punya lahan, kalau lu nggak punya skill, lu harus punya lahan. Oke. Bertani. Oke. Ketika lu nggak punya lahan, lu harus punya skill. Okay. Entah ngelas, iya. Entah lu mekanik motor, entah bangunan. Iya. Nah, gue ini menurut gue belum tahu skill gue di mana. Ini. Nah, itu skill, Bang. Itu skill. Setahu gue skill tuh yang ada di Shop 3 Saudara, itu kikil. Terus. Ya itu, gue belum tahu skill gue apa, dan kemungkinan kayaknya gue nggak ada skill deh, dan untuk memutuskan gue jadi karyawan. Iya. Dan gue ngojek. Ya udah, gue udahlah survive di Bandar Lampung aja, yang mana gue di sini ketemu stand up. Tapi beruntung juga. Jadi stand up itu ilmu salah satunya tuh. Public speaking gitu. Public speaking, lu kemampuan verbal lu udah cukup bagus sebenarnya Gus. Udah banyak kosakata yang bisa keluar, nggak kayak sebelah lu ini ya kan. Lu kayaknya minim banget gitu. Keluarnya pada saat ini, maksudnya keluarnya pada saat lu lagi show gitu. Ada yang tipikal orang kayak gitu ada. Tapi gini kuncinya, public speaking tuh banyak banget ngebantu orang untuk mempermudah pekerjaannya Gus. Bener. Kadang gak ada punya skill, public speaking tuh skill Gus. Iya bener. Public speaking bagus dalam pekerjaan itu salah satunya untuk ngejilat atasan. Iya. Iya juga. Skill, gitu. iya. Buat present lah bahasanya gitu. Present diri, buat cari muka. Ya ngejelek-jelekin kawan kerja. Ya artinya senjata-senjata tinggal dipertajam aja sih menurut gue sih kemampuan lu itu. Skill lu di situ sih. Gue belum pernah menemukan orang sukses yang gak ngelewatin masa sulit Gus. Semua pasti merasakan. Iya, gue kalau dengerin cerita orang-orang sukses itu Gus. Pada saat dia cerita itu hampir semuanya buat gue haru gitu. Pengen nangis gitu kan. Ternyata sesulit ini gitu yang dia lewatin ya. Wajar aja dia jadi sebesar ini gitu. Iya benar. Kayak kita sekarang ngeliat Raffi Ahmad aja. Katanya, enak jadi Rapatar, lahir langsung kaya. Kan yang kaya bapaknya. Iya. Dia dulu Raffi Ahmad, dari dahsyat ke ini, ya itu perjuangan dia, survive-nya dia. Gue denger cerita dia tuh sampai sehari itu kerja sampai 20 jam gitu kan. Serem ya. Serem itu. Jadi effort lah. Masalahnya itu tadi kalau bicara soal waktu, Gus. Now, semua manusia ini kebagian waktu yang sama kok. Lu punya 24 jam, gue punya 24 jam kan. Nah masalahnya si waktu itu kita pakai buat apa? Iya, siapa yang bisa memaksimalkan? Gue sama lu beda mempergunakan waktu itu. Begitu juga dengan orang lain. Nah tinggal di ini aja, tinggal kitanya berpikir aja gitu. Kerjaan sekarang udah ngojek aja? Ngojek aja Bang. Gue pengen gue punya kerjaan yang pasti lagi gitu. Cuman gue tuh udah muak bangun pagi. Terus pulang sore jam 5. Monoton menurut gue Bang. Circle-nya kecil. Circle-nya kecil, belum lagi permasalahannya dengan yang itu-itu aja. Iya. Kalau di Gojek ini permasalahannya lebih besar. Iya. Karena lebih lain-lain. Kadang kan bukan masalah lu jadi masalah lu gitu. Iya benar. Yang entah salah bawa orderan. Entah di rumah customernya ada hewan-hewan yang buas. Pernah gue Bang dapat customer. Orangnya di chatting gak bales. Di telepon gak diangkat. Di chatting itu checklist 1 aja. Kata gue ini orang ngorder HP-nya langsung diservis apa gimana kata gue itu. Udah mang orang yang gak bales. Di rumahnya ada anjingnya Bang. Oke, lu digonggongin dong. Iya pas gue teriak GoFood yang jawab anjingnya. Guguk. Naluri alam ketika kita digonggongin anjing kan kita gonggongin balik. Gua gonggongin Bang. Guguk. Yang punya yang jawab iya tunggu. Kan anjing ya kata gue. Parah. Itu gue yang kesel Bang. Udah gitu gak dikandangin. Iya ada yang kayak gitu. Ada loh beberapa kawan gue yang motornya hancur gara-gara dikejar karena hewan kayak gitu kan menurutnya sama majikannya. Betul. Aja. Daripada gue hire security gitu. Malah kadang ada security gue yang malah maling gitu kan. Iya benar. Orang dalam gitu. Iya. Kalau anjing kayak gini kan langsung aja gitu. Langsung ya. Ya memang resikonya kalau ketemu orang ya ada resiko kecelakaan lah gitu kan. Cuman ya jauh lebih safety memang. Memang benar. Tingkat keamanannya. Tinggal
Yang penting dia rutin ngasih makan sama nyuntik rabies. Kalau dia gak ngasih makan, dia yang dimakan. Kayaknya sih gitu ya. Iya, ya anjingnya gede-gede banget yang kayak serigala kan. Liberian Husky itu. Iya, yang harus. Enggak, ini yang hitam-hitam dulu. Pitbull. Bukan pitbull. Pitbull mah keker doang. Doberman. Iya, Doberman. Gak tahu gue itu. Gue doang tadi. Sama gue juga gak tahu. Yang penting ya itulah gitu. Ya, soalnya kawannya anjing semua. Itu gue tahu. Nah masuk ke Nau deh. Nau, lu kerjaan lu apa Nau? Nganggur bang. Nganggur, oke. Punya usaha gagal. Usaha apa? Yang kemarin tuh gue usaha buka kedai sama teman. Kedai kopi? Oh. Gagal. Kenapa? Lu tahu penyebab kegagalannya? Finansial lah mungkin. Kan lu kerja mau cari finansial. Ya mungkin dari finansial dapur kita orangnya. Oh manajemen. Tinggal bilang aja sih kejebur ke judi. Salah satunya. Ih, jangan sesat banget lu. Sesat banget. Sesat banget itu. Banget lah. Sesat itu sumpah aja. Yang banyak orang berpisah sama pasangannya itu juga tuh salah. Oh iya. Ya gue tanya sama Mufid gitu kemarin kan. Kemenangan terbesar lu berapa Fit? Dia langsung jawabnya pinter loh. Siapa sih bang yang bisa kaya dari judi katanya? Nah bener. Gue dapet moral banget loh. Gue dapet omongan dari Mufid itu yang paling benar adalah kemenangan seorang penjudi adalah berhenti judi. Tapi dia main. Tapi tetap depo. Anjir. Atau quote yang kedua, kemenangan seorang penjudi adalah ketika menang dia berhenti atau kabur. Iya kabur dari meja. Padahal dia udah kalah 50 miliar. Menangnya 2 juta. Itu mah dibalikin cashback doang. Menangnya menang sakit. Jatuhnya nabung. Kalau diamnya sedikit. Ih parah ya, gak ada habisnya juga sih kalau bahas. Itu gak ada, bener sih. Bener gak pernah ada cerita. Katakanlah dia menang banyak lah. Satu-satunya. Tapi kalahnya ya banyak. Kalau di Koprok bang ya, satu-satunya yang menang dari judi itu tukang rokok. Kenapa? Karena rokok harganya di situ kayak harga di kapal. Kalau di kampung-kampung. Oh, kalau di kampung-kampung. Jualan rokok gitu maksudnya. Yang menang di situ. Karena ketika bubar nih judi, pasti ngakunya kalah semua. Goals lu itu apa sih sebenarnya? Apa? Tujuan. Nah, tujuan lu itu apa sebenarnya? Gue tuh udah merasa ngalir aja gara-gara ya gue kejebur ke situ tadi bang. Stand up. Judi. Di judi itu. Okay. Kalau awalnya tujuan gue tuh udah pas menurut gue. Gue kerja, tabungan gue udah banyak. Lu judinya apa sih? Slot ya? Slot bang, gue kenal slot. Pokoknya emang anjing bandar. Gue udah berhenti aja masih di WA-in tiap hari. Aduh, halo kakak, aku Celin. Ya, sampai ganti nomor gue nih sekarang. Masih ada yang nge-WA-in. Iya karena yang nomor ganti itu lu depo lagi anjing. Jangan gak ngaku lo. Enggak bang, demi Allah bang. Demi Allah. Gak mungkin lu di WA. Nih dia bang, kemarin. Gak mungkin. Kemarin diganti nomor. Ini nomornya kan nomor baru. Semalam cerita gue di WA. Berarti dia diam-diam daftar juga pakai nomor itu. Enggak bang. IP-nya kebaca. Karena. Masa sih? Bisa kayak gitu katanya. Atau. Ini gak masuk otak gua. Kalau yang masuk otak gua. Zaman sama aja kayak zaman SMS Blast yang kampanye bang. Yang orang keliling. Nyebar. Tapi kan itu nomor baru Gus. Pasti bang menurut gua. Karena yang ditebak sama dia orang nomor yang telah aktif. Gue gak langsung. Berarti ini bisnis yang lebih gede lagi nih. Oh pembelian database. Baru daftar langsung di WA. Enggak, gue tuh di WA-nya pas udah sebulan aktif. Iya. Terus. Kayak gitu. Bahkan bang gue nih ya. Waktu awal-awal main judi pun. Kan suruh ngisi nomor HP. Asal-asal bang. Soalnya itu tuh gak penting banget. Cuman mungkin mereka ngelihat dari nama rekening. Iya. Nomor rekening. Dan rekening kan kita pasti daftarnya pakai nomor HP yang bisa dihubungi. Kalau tujuan gue bang ya. Jalan gue nih harus matengin di stand up. Misalkan kayak dia orang, lu pengen tenar. Iya gue akuin sekarang. Iyalah. Gue akuin iya. Siapa yang gak itu ke situ? Karena tujuan dulu kan, gue dulu ngeband juga gitu. Cuman ada perbedaan Gus. Iya. Perbedaannya di sini. Kalau terkenal itu ternyata imbas sebenarnya gitu. Iya. Tapi tujuan gue adalah, bukan gue yang terkenal ternyata Gus. Karyanya gitu. Gue pengen membuat karya gue terkenal sebenarnya gitu. Iya, efeknya memang gue jadi terkenal gitu. Kalau misalkan dibilang kayak gitu, gue akuin gue iya. Gitu. Gue mau ngekor Newendi, mau ngekor Ate, iya gue iyain.
gue iyain. Karena menurut gue, ya gue mau buat sesuatu di stand up ini, ya harus ada sesuatu yang gue korbanin juga kan. Iya. Dan gue harus punya hasil sesuatu juga dong. Iya. Imbasnya ya terkenal tadi. Ya gue tujuannya sekarang ke sana bang. Gue bahkan Mupit tuh salah satu orang yang paling ngedukung gue. Bahkan Mupit bilang gini, Gus, waktu kemarin open mic belum jalan. Lu kalau misalkan mau ke Jabodetabek, lu gak apa-apa berangkat aja ke sana. Lu tinggalin aja komunitas ini. Kata gue, enggak, gue tetap di sini kata gue. Kesana tuh kita untuk fighter ke tahap selanjutnya aja. Iya. Kayak Bang Ate aja menurut gue. Karena komunitas ini nih yang menjadi rumah kedua gue. Nyaman gue bang. Gue nyaman. Gue dari kampung yang gak tahu siapa-siapa kesini masuk komunitas stand up. Gue tahu kafe-kafe. Gue tahu tempat-tempat bagus. Gue tahu hotel. Gue naik lift pertama dari anak stand up. Bangkit. Seriusan bang. Seriusan. Ya di kampung jangankan naik lift. Naik kelapa aja capek. Iya. Naik lift lu tinggal masuk. Nyek. Sampai lantai 4 gitu ya. Cuman ada kelapa di atas. Tetap. Kocak. Gua bikin itu dong, lift dong di kampung. Mau naik. Naik kelapa. Naik derajat orang tua. Penyalip orang beli mobil, dia beli lift. Kayaknya mahalan lift deh. Iya. Tujuan gue itu aja sih bang sekarang. Gue bakal ngembangin karya-karya stand up gue aja dulu. Gue pengen nge-explore diri gue dengan stand up. Kalau Firman kan yang di X-Factor. Iya. Kan di rapper. Dia pernah bilang ke gue, dulu gue stand up bang. Iya bener. Tapi gak lucu kata dia. Pas gue X-Factor lucu. Gue akuin ya. Soalnya gue tahu juga waktu tahu sedikit tentang dia yang stand up dulu di Lampung Timur juga gitu. Iya. Nah ada manusia-manusia baru nih yang bakal mau masuk stand up Indo Lampung. Yang pertama itu Firman, yang kedua itu Adli Nawari. Adli Nawari udah beberapa kali, ini salam juga dari dia nih. Beberapa kali bilang ke gue, bang tolong kenalin gue sama anak-anak stand up Indo Lampung. Karena gue ini kan stand up komedian walaupun gue dengan gaya gue gitu. Dia mengklaim dia stand up komedian. Dia mengklaim diri dia. Jadi dia butuh circle, dia bilang kan. Dan mungkin bisa saling menguatkan gitu kalau seandainya kita ada muncul di squad-squad itu. Itu gue nyambut itu dengan baik gitu. Dan gue udah bilang ke Saat sama Mufid. Karena ada dua nih cara meningkatkan kualitas dan memperbesar semuanya. Satu, lewat jalur kolaborasi atau ada di komunitas lah ya. Tapi itu belum cukup menurut gue. Kenapa? Karena harus munculin pesaing kayaknya gitu. Dengan cara ada lomba kali ya. Ada lomba atau event gitu. Gue gak ngerti lah apa gimana. Jadi gini loh. Kenapa anak stand up Indo Jakarta bagus-bagus gitu? Karena banyak banget di sana gitu. Banyak yang lucu. Banyak persaingannya juga. Jadi kayak kan di Lampung juga waktu itu kan ada stand up Natar, stand up Metro, stand up Ring Sewu, stand up Alianda. Cuman kan bedanya kalau di sana tuh jaraknya lebih deket-deket kalau di Jakarta. Kita kan jaraknya jauh-jauh. Yang makan waktu 2 jam, 3 jam kalau berangkat. Stand up Kota Bumi juga kalau mau open mic. Ketika di sana komunitasnya banyak. Dan orang-orangnya banyak, yang mana ketika kita nggak open mic 2 minggu, seminggu ketinggalan. Kelibas. Jadi daya saing di sana memang kenceng banget dan lebih tepatnya lagi di sana tempat industri stand up. Kalau di tempat kita kan ya bisa dibilang peseni masih jadi salah satu opsi lah ya. Nggak bisa dibilang kayak ini hiburan ini kecuali musik. Nah itu kalau makanya kayak lu, kayak Bang Ate, yang lain nih menurut gua abang-abangan gua di tempat seni nih. Katanya udah jangan bilang salah satu opsi. Kita tuh cuman sama-sama di jalur seni. Cuman mungkin orang lebih tepatnya senang sama yang ini dulu dah. Iya kan. Kalau untuk di mata mah sebenarnya sama lah kalau sama-sama peseni mah. Toh gua aja kenal sama lu ya dari seni stand up juga. Dari stand up. Kalau lu gak stand up mungkin kita gak ngobrol. Itu yang gue bilang network kan bahaya loh. Harus disyukurin lah itu Gus. Lu Nau? Apa tujuan lu? Mau kemana arah hidupmu nih Nau sekarang sebenarnya? Kalau hidup gue mah jalan-jalan aja bang. Nah ini yang mengalir. Lu SMA STM lu ya? Apa ya? Lu, dia kalau dia STM kan? Berantem terus. Gak lulus sekolah bang. Hah? Lulus sekolah. Lu gak sekolah? SMA berhenti. Kelas berapa lu berhenti? 2. Oh kelas 2 berhenti. Teman-teman gue yang
berhenti. Temen sebaya gue nih ya, rata-rata yang berhenti di kelas 2 SMA itu semuanya sukses. Ya amin semoga ya. Amin. Salah satunya drummer band Jenderal dulu itu. Namanya Awon. Itu jadi drummernya Bunga Citra Lestari loh. Tapi dia totally di passion ya. Bukan putus sekolah karena faktor bandel gak jelas. Putusannya karena passion. Dulu ya itu yang tadi kita bahas sebelum podcast. Iya. Kenapa sih harus merantau gitu. Karena cuma di sana yang bisa. Ya tapi resikonya putus sekolah gitu. Dan dia ambil resiko itu. Dan dia jadi sesuatu gitu. Gue orangnya random sih bang. Mut-mutan. Dia nih ya. Kalau diajak ngobrol serius. Kurang ya. Cuman kalau pas lagi nyantai sedieman gitu kayak entah. Nah bisa serius gue. Malam-malam gitu lagi sedieman. Tiba-tiba ngobrol serius. Serius gue bang. Tiba-tiba ngobrol serius. Contohnya apa? Banyak. Keseriusan lu itu apa contohnya? Tiba-tiba bahas bumi datar bumi bulat. Tiba-tiba aja kalau gue nih bang. Gak bisa dikonsep gitu. Jadi bahas bumi datar bumi bulat. Iya. Lu lebih pilih yang mana? Tahu yang bulat. Gila Nau. Gue pertama ngobrol serius sama dia itu. Nih. Taunya gue kan di stand up aja. Nulis stand up. Kombut sama Nau berdua. Gue inget banget. Gue ngejemput dia. Di rumahnya. Bawa motor. Dibonceng kan dia sama gue. Terus lu ini lebih percaya bumi datar apa bumi bulat? Emang ada ya Nau kata gue. Gue kan baru yang dari kampung ke Bandar Lampung loh bang. Gue gak tahu konspirasi itu. Emang ada Nau yang ngomongin kayak gitu Nau? Bukannya dari dulu bumi itu bulat? Enggak Gus, gue percaya yang datar. Kita beda mazhab. Bodoh amat tahu. Pertama ajak ngobrol serius Nau. Apaan Nau ini? Oh jadi lu lebih ke bumi datar ya Nau ya? Datar. Sampai sekarang? Datar ya. Aduh. Apa gue buletin? Alasan lu apa? Alasan lu setelah pencarian lu di bumi datar ini apa? Ya inilah datar aja gitu. Kayak hidup lu. Dia tuh gitu. Ketika ditanya alasan bingung. Tapi ketika kita diem baru ngasih alasan aneh. Nah itu aneh menurut gue. Itu rumah apa ngekos? Rumah. Nah lu gak kompak nih. Dia rumah. Gue ngekos, kontrak lu. Ya kontrak lah. Ya tapi kan rumah. Ya rumah. Bukan kosan kan? Bukan. Iya rumah. Rumah kan? kontrakan. Ya, rumah. Sama keluarga. Sama keluarga. Ya gak punya bapak lu. Sering banget gue dibercandain kayak gitu. Tapi udah biasa kan Mapus. Ya. Santai Nau. Gak apa-apa Gus, bapak gue juga udah mati. Bang jangan mati bang, meninggoy. Iya bapak gue juga udah meninggal. Kita sama-sama anak yatim. Iya. Bapak lu kapan? Lu pikir. 2 jam lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan lo. Gila lo. 3 jam. Kesanaan bapak nih gitu nih. Aduh. Suasana. Ya. Maaf. Gue ngelihat Nau nih. Karena gue tahu potensi Nau. Gue tahu isi otak dia nih. Dia sama gue. Mau kata gue lulusan SMA. Otaknya pinteran dia. Enggak oke. Dia punya skill. Dia punya keahlian. Yang lebih jelas. Dia ini lucu sebenarnya bang. Lucu deh bang. Nggak anjir, lu ini jangan kayak gitulah. Sayanya panik waktu di Anda. Enggak, Nau orangnya kayak insecurean gak pedean gitu loh Nau. Itu yang gue lihat tuh lu tuh kayak bener-bener aura gak pedean lu tuh keluar banget. Nah. Iya gak pede lu. Iya lu. Gue juga kadang gak percaya sama diri gue sendiri. Sama Denny lu percaya Tuhan gak Nau? Bang. Jangan Nau. Jangan. Percaya gue. Media orang ini. Apa? Pede gue nih kadang bang. Kadang. Tapi seringnya gak pede. Kan gak pedenya kadang. Berarti gak pedenya sering. Gak juga. Kadang juga gak pede. Jadi yang sering apa? Ngocok. Iya. Enggak. Kalau gue kenal Nau ya bener yang diomongin lu tadi. Nau ini orangnya gak pedean. Ketika dia mau buat sesuatu, buat karya. Ada nih omongan kawan yang baru ngomong, mau bikin apa sih lu ini? Nah kan itu langsung drop itu. Langsung drop. Nih gue sama Nau sama Rico bikin proyekan stand up waktu itu. Show group bertiga namanya Malas Mikir. Itu bisa dibilang hasilnya nggak maksimal. Di situ dia mulainya. Nggak mau stand up dulu. Kayak ada trauma Ada trauma. Kalau gue kebalikannya ketika gue jatuh,
gue ini pernah loh di titik lucu banget gitu. Ya gue berusaha lagi ada di titik itu gitu. Mungkin ya. Mungkin ya. Gue juga tahu. Iya karena lu ngerasanya gimana ya No? Karena kan yang menilai itu Allah. Allah maha mengetahui. Iya. Maha penyayang. Maha pengasih. Maha pemberi azab juga. Jangan lupa. Paradoks. Jadi apa ya, ini tips aja Now. Lo harus yakin sama kemampuan lo. Dulu bokap almarhum itu nyuruh gue ngasih 2 pilihan. Oh iya. Ketika dia punya uang. Nggak, mau papa beliin apa uang ini. Yang pertama pilihannya adalah, ini uang cuma cukup untuk DP motor. Karena gue udah mulai kuliah lo, bayangin dong. Buat DP motor. Atau kamu mau beli gitar listrik. Gitar elektrik. Oh iya. Karena gue nggak pernah punya gitar elektrik gitu. Semua dipinjemin gitu kan. Jadi gue kalau mau main gitar elektrik gue harus ke rumah orang dulu gitu. Karena gue yakin sama kemampuan gue alasan ke bokap tuh kayak gini. Kalau gue beli motor, gue nggak bisa beli gitar. Tapi kalau gue beli gitar, gue bisa beli motor sendiri. Gue jadi bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu. Nah artinya yakinlah sama kemampuan gitu. Dengan kemampuan kita saat ini digali-gali terus gitu. Saat orang kalau dikasih pilihan mungkin sebagian anak kecil waktu itu semua pengen pasti beli motor. Semuanya gue yakin lah. Semua, orang dewasa pun Bang. Gue yakin. Beli motor lah, lo gak masuk akal beli gitar gak? Iya. Mau jadi apa lo? YouTube belum lahir lo. Oh iya, YouTube belum lahir. YouTube belum lahir loh. Jadi adalah sebuah mimpi yang kosong kalau gue punya mimpi yang segede itu tuh kosong, gak ada yang percaya. Gak ada percaya. Mustahil. Hidup lo. Jadi jalanin dan yakin lah sama kemampuan lo gitu. Kalian ini orang-orang berbakat loh. Gila. Nah apalagi udah langka menurut gue. Ini kalian gak ada lagi punah stand up Indo Lampung. Bubarin aja mendingan. Bukanlah jangan ngomong pertahankan lah. Membangun kembali jadi yang lebih besar. Lo tahu gak sih kalau. Ini gue yakin banget bro. Kalau benar-benar movementnya kejaga nih. Pergerakan real kejaga. Pergerakan digitalnya kejaga. Dan besar. Gak tahu lagi gue segede apa kalian itu. Gitu. Ingat sekarang udah ada YouTube, udah ada TikTok, udah ada Instagram. Kalau dulu lu lucu, zaman gue dulu nih, lu lucu, nggak ada yang tahu lu. Iya benar. Serius gue. Kalian harus rame. Itu sih, kalian harus rame karena ketika kalian rame, gampang kolaborasinya. Iya. Lu bisa stand up, misalkan stand up kesedihan gitu. Nanti bisa ngundang gue nggak disuruh stand up, gue main gitar ngiringin sedihan lu gitu. Ya untuk stand up kali ini ya kan untuk stand up kali ini kita ngundang Angga The Potters untuk untuk memberikan backsound kesedihan, kita give applause dulu. Kan orang bingung kan gini kok bisa kayak gini kolaborasinya gitu. Iya. Sesuatu yang belum pernah terjadi, belum pernah dipikirin orang itu jadi sesuatu yang gimana gitu. Kayak Bang Ate kemarin openernya rapper kan hip hop. Ya gitu. Nah tiba-tiba ada Firman ya. Ada Rio Dumatubun di roasting di roasting rap gitu sama Firman gitu kan. Yang itu yang gue bilang kolaborasi itu bisa yang kayak gitu dan tanpa ngerusak karakter kalian lagi itu kerennya. Itu karena saking kuatnya karakternya itu kayak gitu. After show ini apa sebenarnya? Harapan gue karena kehidupan gue yang rumit banget Bang ya. Menurut gue nih tragedi is just delayed comedy gitu kan. Tragedi adalah komedi yang tertunda. Kayak ngerti aja bahasa Inggris. Ya, intinya diajarin gitu lah. Gue agak keren aja dikit. Intinya, gue tuh karena kehidupan gue yang menurut gue rancu banyak bener lika-likunya, gue tuh sering bener curhat sama kawan. Cuman sering banget ketemu kawan yang malah ngadu nasib. Masih mending. Hidup dia lebih berat. Maksud gue begini loh, ketika ada orang curhat, tolong lu dengerin, jangan lu bilang masih mending. Iya. Karena nasib semua orang itu nggak sama. Sama. Jalan ninjanya beda-beda. Jalan hidupnya beda-beda gitu. Cukup jadi pendengar yang baik. Dan ketika ada orang yang nasibnya sama kayak gue mohon jangan berpikiran bunuh diri. Lu mati, dunia ini berjalan dengan semestinya. Iya. Tetap berjalan dengan semestinya. Jadi ketika lu punya nasib yang buruk menurut lu jangan putus asa. Lu jangan berpikir jelek tentang Tuhan. Lu jangan pernah berpikir suudzon sama Tuhan. Karena Tuhan tuh tahu cara ngebahagiain manusia masing-masing tuh tahu. Jadi jangan diajar. Gue berharapnya setelah show gue ini banyak orang-orang yang pulang bisa ngambil rasa bersyukur.
masih mending deh hidup gue begini. Agus berat banget gitu. Sama, oh ya benar kata Agus, jangan gampang putus asa. Gue berharap itu. Dan yang kedua, setelah show ini gue mudah-mudahan bisa bikin show-show selanjutnya. Amin. Titipan gue yang pertama, lu jangan idealis banget gitu ya. Maksudnya tetap kemampuan lu jadiin benar-benar alat untuk mencari network. Karena rezeki itu ada di mana-mana lu Gus, betulnya. Banyakin kawan, ya show juga dibanyakin. Semoga gue doain banget nih, gue bakal support banget teman-teman yang ada di sini. Bisa jadi jalan juga buat teman-teman yang nonton. Mungkin yang nggak kenal sama kita gitu. Benar. Jangan lihat kitanya juga lah, lihat isi pembicaraannya aja lah gitu. Apa sih ceritanya gitu. Ya gue berharap semua tamu-tamu gue termasuk Agus Now jadi orang besar di negeri ini ya. Amin. Bisa bantu orang, jangan lupa. Amin. Selalu titipan gue tuh. Ketika jadi orang, buru-buru bantu orang. Tuh, biar ada gunanya hidupmu kawan. Ya kan? Iya. Ya kan? Oke. Apalagi Gus, keresahan Gus sebelum nutup podcast. Titip satu, gue kan tukang ojek nih. Ketika ngorder tolong standby HP. Udah itu aja. Jangan sampai checklist di rumahnya ada anjing. Udah. Itu aja bang. Apa Now? Nonton show Agus. Oke. Geng, give applause untuk Agus dan Kakak Now.